Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. wabarakatuh, Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alfida Muslimah, Hadir, Bu. Jaka Permana, Hadir, Bu. Rini Oktaviani, Hadir, Bu. Siska Sartika. Hadir, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Pasti di kelas sebelumnya kalian juga pernah belajar tentang surat ya. Manfaat belajar surat dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menyampaikan informasi. Jika dalam pelajaran kali ini ada yang tidak mengerti, kalian bisa langsung bertanya ya. Walaupun belajarnya kita masih secara daring, kalian harus tetap semangat belajarnya. Nah, tujuan yang diharapkan setelah mempelajari surat pribadi dan surat dinas ini, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami unsur-unsur surat pribadi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kebahasaan surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menulis surat pribadi dan surat dinas dengan baik dan benar. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang surat pribadi dan surat dinas, di antara kalian, apa ada yang bisa menjelaskan pengertian dari surat pribadi dan surat dinas? Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seorang dan ditunjukkan pada orang lain yang bersifat pribadi. Surat dinas dibuat oleh instansi atau lembaga dengan tujuan kepentingan kedinasan, Bu. Oh iya, betul. Terima kasih Kak Alfida sudah menjawab dengan tepat. Nah, siap bisa menjawab lagi pengertian dari surat pribadi dan surat dinas? Bu, Ya, Kak Yasinta Yasmin, silakan. surat dinas ditulis dengan bahasa yang resmi dengan menggunakan kata baku dan berdasarkan tata tulis dan ejaan yang benar. Sedangkan surat pribadi biasanya surat yang ditulis oleh seseorang untuk ditujukan pada orang lain yang bersifat pribadi dan sifatnya tidak resmi. Iya, betul. Terima kasih Kak Yasinta Yasmin sudah menjawab pertanyaannya dengan benar. Jadi, pengertian surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang dan ditujukan kepada orang lain yang bersifat pribadi. Nah, tujuan surat pribadi ini yang pertama untuk berkomunikasi, yang kedua untuk menyampaikan perasaan atau mengekspresikan isi hati. Nah, yang ketiga untuk menanyakan kabar, yang keempat untuk menceritakan pengalaman, yang kelima memberikan undangan, lalu yang keenam untuk keperluan pribadi yang lain. Unsur dan ciri-ciri surat pribadi. Nah, unsur yang terdapat pada surat pribadi. Yang pertama itu tempat dan tanggal surat. Yang paling atas tempat dan tanggal suratnya yaitu Yogyakarta 29 November 2017. Nah, yang kedua ada alamat surat. Nah, alamat surat ini ditujukan untuk sahabat yang akan kita kirim suratnya. Misalnya sahabatku Ros di Lampung. Terus yang ketiga salam pembuka. Nah, salam pembuka ini bervariasi ya kalau dalam surat pribadi. Misalnya salam pembukanya di sini salam kangen. Atau bisa juga menggunakan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga bisa. Bisa juga salam sayang atau salam kangen dari sahabatmu. Nah, yang keempat ada isi surat. Kelima ini ada penutup surat. Nah, penutup surat ini diakhiri dengan kalimat yang mengakhiri surat. Nah, ini ya, sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Yang ketujuh ada pengirim surat. Nah, pengirim surat ini adalah identitas orang yang menulis surat. Lalu selanjutnya ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama itu tidak menggunakan kop surat. Jadi langsung ya tempat dan tanggal, tidak pakai kop surat. Yang kedua tidak ada nomor surat. Nah, yang ketiga, salam pembuka dan salam penutupnya bervariasi. Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai dengan keinginan penulis. Nah, tetapi tetap harus memperhatikan etika dan sopan santun dalam berbahasa ya, walaupun bahasanya bebas. Nah, yang kelima, format surat itu bebas. Nah, selanjutnya, ciri kebahasaan surat pribadi.
Pertama, bahasa surat pribadi tidak formal, menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi disampaikan dengan santun. Yang kedua, menggunakan kata sapaan yang bersifat pribadi, seperti orang yang sedang bercakap-cakap, misalnya seperti melihat lawan bicara secara langsung. Nah, yang ketiga, menggunakan ragam bahasa dalam penyampaiannya, gantung orang yang menerima surat. 4, salam pembuka dan salam penutup bervariasi tergantung kepada siapa surat tersebut ditujukan. Lalu yang kelima, menggunakan kata ganti. Orang pertama itu untuk pengirim dan kata ganti orang kedua itu untuk yang menerima surat. Nah, yang keenam, format penulisan surat pribadi itu bebas. Selanjutnya, surat dinas. Nah, surat dinas ini dibuat oleh instansi atau lembaga dengan tujuan kepentingan kedinasan. Surat dinas ditujukan untuk keperluan kedinasan baik pemerintah maupun swasta. Nah, surat dinas ini bisa berupa pengumuman, surat izin, surat tugas, dan sebagainya untuk keperluan kedinasan. Selanjutnya, ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, itu adanya kop surat atau kepala surat yang berisi nama dan alamat instansi atau lembaga. Dua, adanya nomor surat dan lampiran. Nah, yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi karena surat dinas ini merupakan surat resmi. Yang kelima, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Unsur-unsur surat dinas. Unsur-unsur yang terdapat pada surat dinas yang pertama itu ada kop surat atau kepala surat. Nah, kop surat ini yang berada di paling atas ya. Kop surat ini terdiri atas nama instansi, lalu ada alamat lengkap dari instansi tersebut. Lalu ada nomor telepon, harusnya di situ juga ada logo identitas lembaga. Yang kedua ada tanggal surat. Nah, di bawah kop surat ini terdapat tanggal surat. Lalu yang ketiga ada nomor surat, yang keempat ada lampiran, yang kelima ada perihal. Di bawah tanggal itu ada nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Yang keenam ada alamat surat. Nah, alamat surat ini ditujukan untuk yang menerima surat. Yang ketujuh ada salam pembuka. Nah, salam pembuka kalau surat dinas ini kan resmi, jadi harus menggunakan kata yang resmi dan baku ya. Misalnya dengan hormat. Lalu yang kedelapan isi surat. Nah, isi suratnya apa yang akan disampaikan. 9 ada salam penutup. Ke-10 ada nama dan tanda tangan penulis surat. Ya, di sini ya yang paling bawah ada nama dan tanda tangan penulis surat. Hormat kami Tua Insinyur Dewangga. Nah, yang 11 ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat. Nah, yang ke-12 itu ada tembusan. Nah, tembusan ini dipakai apabila surat dinas membutuhkan tembusan. Ciri kebahasaan surat dinas. Nah, surat dinas ditulis dengan bahasa yang resmi, menggunakan kata baku dan berdasarkan tata tulis dan ejaan yang benar. Jika menggunakan kata sapaan juga harus bersifat resmi, seperti misalnya Bapak, Ibu, dan sebagainya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, ini tugasnya ya. Tugasnya ada 2, tugas individu dan tugas kelompok. Nah, tugas individunya buatlah surat pribadi. Kalian tentunya memiliki teman ya, teman, sahabat, atau teman dekat. Coba buatlah surat untuk sahabatmu dengan ketentuan isi surat bebas, meliputi semua unsur surat pribadi, dan jangan lupa gunakan bahasa yang santun. Lalu tugas kelompoknya, buatlah contoh surat dinas bersama kelompokmu. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam surat dinas. Nah, nanti kelompoknya bagi ya, nanti bisa dilihat di Google Classroom. Sudah jelas tugasnya? Sudah, Bu. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang puisi. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian ya pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.